terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru pendamping dan perwakilan yang sudah memberikan emojinya. Oke, Sir, langsung saja kali ya, Sir, mengingat waktu dan mengingat pentingnya materi yang akan anak-anak terima, kita serahkan waktu dan ruang kepada Ibu Moni. Silahkan Ibu Moni. Hai, wah ini tuh apa ya, MC pagi ini tuh seru banget gitu ya. Aku aja yang walaupun gak ada bersama-sama dengan kalian di ruangan yang sama, tapi bisa kerasa banget vibe-nya, ikut ketawa-ketawa di sini gitu ya. Wah, thank you banget nih Sir Arda dan Miss Indah. Boleh dong kita kasih love-nya juga nih untuk mereka gitu ya. Oke, so hari ini aku bakal bahas tentang career talk gitu ya. Menurut aku tidak ada kata yang tidak ada kata yang terlalu cepat untuk kita merencanakan kehidupan. Setuju ya, walaupun kalian masih kelas 12 nih, tapi sebenarnya kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu ya. Perencanaan karir itu dari kalian sekolah sebenarnya gitu. Nah, kali ini aku akan bahas yang namanya turning passion into profession. Karena aku percaya nih ya, kalian ya para murid-murid di sini pasti udah mungkin sebagian dari kalian tahu lah passionnya apa. Tapi kan passion nggak ada artinya kalau nggak bisa dirubah jadi profesi kan gitu ya. Tapi juga harus menghasilkan. Nah aku bakal beberin nih. Oke. Jadi kayaknya tadi nggak usah dibahas lagi kali ya. Tadi udah dikenalin, thank you banget gitu ya. Nama saya Moni Christian gitu. Kalau di Black Entrepreneur, Educator, Enthusiastic Mom, gimana harus balance-nya? Itu memang harus pinter-pinter banget nih, gitu. Ya. Nah, aku datang bersama Tes Bakat Indonesia dan juga selaku penulis buku Anti Salah Jurusan yang puji Tuhan sempat jadi bestseller di tahun 2018 di toko Gramedia. Doakan aja tahun depan awal tahun aku bakal rilis buku aku yang kedua gitu ya, ditunggu aja tanggal mainnya. Dan puji Tuhan banget bersama dengan Tes Bakat Indonesia kita udah meraih beberapa penghargaan seperti Rekor Muri, Jakarta Business Excellence Forum, sampai terakhir kita dianugerahi Indonesian Best Choice Award untuk bidang pendidikan. Seperti itu. Nah, pada dasarnya apa sih passion itu gitu? Boleh dong nih kalau aku boleh tanya ke teman-teman gitu yang di kelas, ada yang mau jawab di unmute aja, passion itu apa sih menurut kalian? Aku langsung minta deh perwakilan nih dari 12 IPS 1 dulu, 12 IPS 1 nih. Ada nggak kira-kira dari 12 IPS 1, passion tuh apa sih? Wah, masih silent nih. Pasti mikir, aduh Miss, mikir dulu deh, mikir dulu. Kalau gitu aku pindah ke anak IPA deh. Nih, anak 12 IPA 6. Coba nih, 12 IPA 6 nih kayaknya kelasnya lagi rame banget nih. Ada yang ngakak-ngakak gitu kan. Coba dong kasih tahu nih, kira-kira kalau menurut anak-anak kelas 12 IPA 6, passion tuh apa sih? Halo Pak. Passion itu kayak keinginan untuk sebagai cita-cita gitu sih dari orang tersebut, dia mau kerjanya itu apa yang membuat dia senang dalam kerja tersebut. Oh, oke. Jadi kalau menurut IPS 12 IPA 6, passion tuh kayak cita-cita gitu ya, dia mau ngapain gitu. Oke, banyak orang yang berpikir seperti itu memang. Ada beberapa dari kalian mungkin berpikir, oh passion tuh kayak hobi loh kak, gitu. Kayak hobi loh miss, gitu. Yang pasti passion itu lebih dari sekedar hobi. Ya, kalau kayak hobi, oh ya saya hobi masak, cuma masak buat diri sendiri gitu. Tapi kalau passion itu adalah hobi yang bisa kamu kerjakan yang sampai akhirnya menciptakan tujuan kehidupan. Saya hobi masak dan saya pengen banget menciptakan masakan sehat supaya orang bisa berumur panjang, misalkan. Itu kan jadi kayak kamu punya tujuan kehidupan. Ya kan? Yang pasti passion adalah sesuatu yang membuat kita selalu bersemangat, bergairah terhadap sesuatu. Jadi kayak tadi ya, oh aku suka banget masak. Jadi setiap kali dapat kesempatan untuk bikin catering, buat ikut lomba masak, untuk bisa sekedar nih orang tua di rumah lagi sakit, kamu nyiapin makanannya, dan kamu tuh bersemangat banget, bergairah banget gitu. Nah, tetapi banyak orang yang nggak tahu loh, ternyata kata passion dari kata aslinya, kata Greek-nya ya, bahasa Yunaninya, artinya to suffer, pengorbanan.
Makanya ingat nggak dulu ada film yang namanya Passions of the Christ? Ya sempat booming banget ya. Biasa diputar setiap kali Paskah gitu kan dan Jumat Agung. Jadi kata passion itu sebenarnya pengorbanan. Karena ketika kamu mau mengejar passion kamu, pasti akan ada pengorbanan yang harus kamu bayar. Pengorbanan apa? Waktu, tenaga, biaya. Saya punya teman dulu alumni-nya penabur juga gitu ya. Ketika di SMA dia bilang sama orang tuanya kalau dia itu pengen banget jadi seorang fashion designer gitu ya. Jadi seorang fashion designer lalu orang tuanya bilang gini, "Ya udah, kalau gitu kamu buktiin dong ke saya kalau kamu emang mau jadi seorang fashion designer, ambil les jahit," dia bilang. Kebayang nggak anak SMA yang biasa kalau hari Sabtu Minggu itu chill out ya, hang out ya kan sama teman-teman, nongki-nongki gitu ya. Dia menghabiskan masa SMA-nya setiap Sabtu dan Minggu itu harus sekolah jahit. Itu namanya pengorbanan, passion. Tetapi tahu nggak, akhirnya ketika dia lulus sekolah SMA, dia masuk ke salah satu universitas untuk fashion design, dia menjadi desainer termuda yang diikut sertakan dalam Jakarta Fashion Festival. Wow. Ya, bahkan dia sudah bisa mengajar menjadi dosen di saat dia bahkan belum lulus kuliah. That's passion, pengorbanan. Jadi kalau kamu bilang, Miss Monique, aku tuh passion banget nih di bidang ini. Miss Monique, aku tuh passion banget di bidang ini. Tapi kamu nggak pernah mau berkorban, baik dari waktu, tenaga, biaya. Saya nggak yakin itu passion kamu deh. Jadi boleh dipikir ulang. Ya. Yang berikutnya, kejar mana duluan nih? Kejar uang apa kejar passion duluan nih? Gitu ya. Banyak kan yang tanya, Miss, aku ngambil jurusan apa ya yang uangnya banyak gitu ya kan, yang bisa bikin aku tajir. Jadi banyak dari kalian yang berkata, kejar uang dulu apa kejar passion dulu ya? Kalau bisa dikejar dua-duanya, kenapa enggak? Bener nggak sih? Nah, caranya gimana nih? Nah, itu yang akan aku bagikan hari ini, cara supaya kamu punya strategi turning passion into profession atau mengubah passion kamu menjadi profesi yang menghasilkan. Jadi kejar uang dan kejar passion bisa jalan bareng-bareng nih. Nah, oke, aku singkat namanya Upward. Bagi anak-anak yang mau nyatet gitu ya. Nah, catat nih slide ini. Difoto, dicatat, diingat Upward. Jadi hari ini kita akan bahas tentang ini ya, Upward. Understanding passion, discovering why, search alternative, relevant, and get it done. Oke? Yuk, catat dulu nih. Ya, jadi kita akan bahas tentang ini. Yang pertama kita akan bahas understanding passion. Nah, passion itu pada dasarnya ada dua gitu ya. Ada yang disebut core passion atau passion yang menetap dari kita kecil yang merupakan cerminan diri kita, gitu ya. Siapa di sini yang ingat waktu kecil hobinya ngapain? Ada mungkin beberapa dari kalian hobinya nyanyi, hobinya dancing, hobinya main bola, hobinya main Lego, gitu kan ya. Sadar nggak sih beberapa hal yang kita suka dari kita kecil, itu tuh menetap loh sampai sekarang gitu. Itu saya sebut core passion, memang sesuatu yang memang kalian suka dari dulu yang memang mungkin Tuhan udah taruh di diri kalian. Memiliki passion itu nggak dosa ya, karena ketika Tuhan menaruh sesuatu dalam hati kalian, itu pasti akan ada tujuannya. Nah, tetapi ada yang kedua, ada juga yang momentary passion. Adalah sebuah passion yang berubah melalui eksplorasi hal baru. Contohnya, ketika masa pandemik 2 tahun belajar dari rumah, siapa yang menemukan hobi baru nih? Kayak contohnya aku ya. Aku beberin sedikit nih. Jadi ini nggak untuk ditiru, tapi untuk dijadikan lelucon aja gitu ya. Jadi waktu Miss Monique tuh baru nikah gitu ya, Miss Monique tuh nggak bisa masak. Jadi waktu suami bilang gini, belajar masak dong gitu. Terus dengan nyelenehnya Miss Monique bilang gini, kamu lebih senang punya istri pintar masak, apa punya istri pintar cari uang bisa bayar tukang masak? Ayo, ya kan ya. Nah jadi karena memang benar-benar nggak suka masak. Nah tetapi ketika pandemi nggak kemana-mana, akhirnya mulai tuh masuk dapur belajar masak, ternyata enjoy juga ya masak. Sampai akhirnya sekarang Miss Monique pun jadi sering masak buat keluarga.
Artinya apa? Itu adalah passion yang muncul karena kita eksplorasi hal baru, gitu kan ya. Tetapi itu harus diuji. Apakah passion itu menetap, yang artinya kamu bisa pertimbangkan untuk jadi profesi, atau cuman sesuatu yang emang kamu suka aja kerjakan di satu masa karena kondisi kehidupan kamu, gitu kan ya. Itu yang bisa kita sebut momentary passion. Nah, yang kedua, karena kita tahu ini melalui eksplorasi, berapa banyak dari kalian yang masih bingung, Miss, aku tuh nggak tahu loh passion aku tuh apa. Ditanya, udah pernah nyobain fotografi belum? Belum. Udah pernah nyobain nyanyi? Nggak pernah. Pernah nyobain bersepeda? Nggak pernah. Pernah nyobain gambar? Nggak pernah. Pernah nggak nyobain jualan? Nggak pernah. Lah, hidupnya ngapain ya setiap hari? Nggak pernah nyoba apa-apa. Kalau nggak pernah nyoba apa-apa, bakal tahu nggak kamu kira-kira sukanya apa? Pasti nggak tahu. Ibarat kata kalau aku ngomong sama orang, kamu paling suka makan apa? Tempe goreng. Nggak suka yang lain. Ya karena setiap hari mama di rumah cuma masak tempe goreng. Kebayang nggak sih? Jadi hidup kamu, pengetahuan kamu cuma sejauh tempe goreng. Padahal di luar sana tuh banyak banget hal-hal yang enak gitu. Jadi, kalau kamu mau nemuin passion kamu, jangan pernah malas untuk melakukan eksplorasi terhadap banyak hal baru, gitu ya. Nah, yang berikutnya nih. Setelah kita understanding passion, jangan lupa kita harus discover why. Why you do what you wanna do. Mengapa kamu lakukan apa yang kamu mau lakukan. Contohnya, tadi ya, misalkan ada seseorang yang punya hobi masak nih. Gitu ya. Orang yang punya hobi masak, why-nya bisa berbeda. Contoh, mungkin ada orang yang why-nya atau tujuan dari masaknya adalah ingin menciptakan makanan sehat tapi enak. Ya, karena banyak banget ya orang mau hidup sehat tapi kalau ikut catering sehat rasanya gitu. Jadi antara mau sehat tapi nggak nikmat atau nikmat tapi lu nggak sehat nih, matinya cepet gitu kan ya. Jadi mungkin ada seseorang yang hobi masak, suka dunia kesehatan, dia berkata, tujuan hidup aku pengen membantu banyak orang untuk bisa punya kehidupan yang sehat, tetapi bisa menikmati makanan yang mereka makan. Bisa. Atau mungkin ada sebagian orang juga berkata, oh aku suka masak, tapi tujuan dari kehidupan aku adalah aku pengen banget untuk orang-orang yang nggak punya uang, tetap bisa mencicipi makanan dari seluruh Nusantara, seluruh dunia, tanpa mereka harus pergi jauh-jauh ke luar negeri. Jadi dia bikinlah restoran yang temanya tuh menyajikan makanan dari seluruh dunia gitu kan ya. Nah, kebayang kan bisa dua orang suka masak tapi tujuan berbeda. Ada mungkin orang yang suka masak tujuannya beda. Aku mau menciptakan makanan yang ketika orang makan, mereka tuh experience, punya memori yang indah. Makanya muncullah banyak restoran-restoran fine dining. Nah, dari sini ketahuan nih, kelihatan ya. Discover your why. Kamu tahu passion kamu bagus, tapi kamu udah tahu belum tujuan kenapa kamu menciptakan apa yang kamu lakukan itu apa? Karena saya percaya success isn't about acquiring things. Sukses itu bukan hanya bicara tentang punya mobil apa, punya rumah berapa, punya rekening digit nolnya ada berapa, ya kan? Tapi it's about discovering your life purpose and following the calls. Understanding why atau mengikuti passion adalah bagaimana kamu bisa menemukan tujuan kehidupan kamu dan mengikuti panggilan dalam kehidupan kamu. Karena saya percaya, ingat nggak sih di Bible tuh berkata gini, aku sudah menenun kamu dari rahim ibumu, gitu ya. Jadi rencana Tuhan tuh indah banget. Tuhan tuh udah taruh kayak tujuan dari kehidupan kamu. Ketika kita berkata dengan menenun ya, jadi aku baru belajar nih sama orang Sumba. Jadi ketika ibu-ibu Sunda tuh menenun kain, sebenarnya tuh polanya tuh udah ada gitu. Dia udah tahu dia mau bikin hasil karyanya nih gambarnya apa. Ya, jadi sebenarnya Tuhan tuh udah tahu kamu tuh mau jadi apa, tapi kamu harus menenun satu persatu. Menenun itu kita masukin ya benang tuh satu persatu ya sampai dia tuh jadi gambar sesuai dengan yang direncanakan. Jadi untuk kamu itu sukses. Sukses adalah ketika di dalam hidup kamu, kamu bisa tahu panggilan kehidupan kamu, tujuan kehidupan kamu yang Tuhan udah sediakan tuh apa dan memenuhinya. Seperti itu. Nah, sehingga ini yang saya bilang, yang saya sebut
namanya strength diagram. Jadi menurut saya tahu passion itu bagus, tetapi passion itu tidak akan menghasilkan kalau tidak dirubah menjadi strength atau yang namanya strength diagram gitu ya. Apa nih strength diagram? Strength diagram adalah saya percaya seseorang itu bisa menjadi kuat. Strength itu adalah kekuatan gitu ya. Ketika kamu bisa menggabungkan 3 hal. Yang pertama adalah ini saya sebutnya 3P. Saya sering banget pakai istilah ini 3P. P yang pertama adalah potentials atau potensi. Potensi adalah apa yang kamu bisa. Ya, mungkin beberapa dari kalian jago ngitung, beberapa dari kalian jago debat, beberapa dari kalian mungkin jago gambar, beberapa dari kalian tuh jago ngelucu gitu ya. Itu adalah semua potensi kalian nih. Yang namanya potensi itu adalah kemampuan kalian. Tapi kalian harus ingat apa yang kalian bisa belum tentu kalian suka. Contohnya, saya bisa nggak main musik? Kalau belajar saya bisa. Tapi saya tidak pernah suka dunia musik. Saya dilesin sama mama saya itu piano gitu ya, 10 tahun, tapi saya nggak suka sama sekali. Kebayang nggak? Saya ngeles piano 10 tahun, tapi sekarang ketika saya berhenti, saya disuruh main satu lagu pun saya nggak bisa. Karena emang dari awalnya nggak suka. Jadi bisa yang terpaksa. Nah, ketika kamu itu, jadi contohnya ya, kalau kamu cuman bisa, tapi kamu tuh nggak suka, pasti kamu tuh tersiksa banget, bosen banget, ya. Nah, makanya kamu harus tahu passion kamu. Passion adalah what you love, apa yang kamu suka. Masalahnya apa yang kamu suka belum tentu kamu bisa. Siapa yang sering nonton acara pencarian bakat kayak Indonesian Idol? Ya kan, waduh, kalau orang udah ikut audisi Indonesian Idol harusnya pasti ya suka banget ya dunia nyanyi ya. Kalau nggak ngapain ngantri lama-lama ya kan. Tapi berapa banyak dari mereka yang akhirnya masuk coba lagi award, ya kan? Ya suaranya tetot gitu kan ya. Nah, di situ artinya apa? Kalau kamu punya passion tapi tidak disupport dengan potensi kamu juga nggak akan bisa maju. Jadi contohnya kalau kamu jago ngitung. Banyak orang jago ngitung ya, jadi punya potensi hitung-hitungan terus bilang gini, Miss Monik, aku tuh jago ngitung, aku jadi accountant aja deh. Loh, sebenarnya kamu harus tahu, jago ngitung, tapi minat kamu di bidang apa? Jago ngitung, suka IT, kenapa nggak ambil computer science? Jago ngitung, suka teknik sipil, kenapa nggak masuk engineering? Ya kan? Atau kenapa nggak masuk arsitek contohnya? Suka ngitung, suka psikologi, bisa ngambil psikometri, ya kan? Jadi kalau kamu punya satu potensi, lihat deh passion kamu di mana, ya kan? Supaya kamu bisa sesuai. Nah, P yang ketiga adalah personality, kepribadian kamu. Saya percaya semua karir nantinya tuh membutuhkan personality yang berbeda-beda. Contohnya, kalau kamu mau jadi accountant, pastikan kamu teliti. Sedangkan kalau kamu mau jadi marketing, ya kamu harus pede. Kalau nggak pede, gimana kamu mau jual produk kamu? Kan gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika 3 aspek ini tidak terpenuhi? Nah, misalkan kamu bilang gini, Miss Monik, aku ini potensi hitung-hitunganku bagus dan aku suka tuh ngitung cuan, ngitung cuan. Jadi aku suka ekonomi, aku ambil accounting. Tapi aku nggak teliti. Artinya apa? Kamu punya potensinya, kamu punya passionnya, tapi kamu nggak punya personality-nya. Yang ada akan seperti ini nih, potensi ketemu passion, kamu happy, tapi kamu bakal struggle in your daily challenge. Mau berapa kali kamu ngitung, salah terus ketika menjadi seorang accountant. Kan gitu ya. Tapi kalau kita balik, oh Miss Monik, aku jago ngitung, potensinya ada. Dan aku orangnya teliti nih. Tapi aku nggak suka sih dunia ekonomi, tapi kan yang penting teliti, jadi aku ambil accountant. Apa yang terjadi ketika potensi bertemu hanya dengan personality? Kamu itu hidup akan menjadi kayak living zombie, tahu nggak? Living zombie itu bicara tentang hidup di luar, mati di dalam. Bosan banget. Oh ya, kalau gitu aku balik lagi, Miss Monik. Aku suka nih dunia ekonomi, accounting. Aku teliti, tapi aku nggak jago ngitung sih. Jadi ketika passion kamu bertemu dengan personality kamu,
kebayang nggak sih kamu bakal underperform at work? Siapa yang mau bayar kamu? Ya, kamu hanya akan dibayar ketika kamu tuh memiliki potensi yang bagus, potensi yang baik. Kan seperti itu ya. Nah, makanya 3 hal ini sangat penting untuk kamu tuh cari tahu strength kamu apa. Nah, kita bedah satu-satu ya. Miss Molly, jadi potensi itu apa? Personality itu apa? Passion itu apa? Gitu ya. Nah, yang pertama adalah potensi. Potensi saya bisa bilang ini adalah kayak sebuah benih yang Tuhan udah taruh dalam hidup kamu. Ya, benih atau sesuatu yang bersifat genetik. Potensi kalau di Bible itu kita bicara tentang talenta. Ingat ya, ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan 1 talenta. Ya, dan yang menghasilkan, yang punya 5 talenta, mereka bisa menghasilkan 10, yang 2 jadi 4, yang 1 mungkin ngerasa gini, ah gue cuma dikasih 1 talenta nih, receh banget, udah gue kubur aja deh gitu ya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Hai engkau hambaku yang jahat. Ya kan? Ternyata ketika Tuhan memberikan kita potensi, talenta, dan kita tidak kembangkan, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Gitu. Nah, tahu nggak sih, banyak dari kita mungkin yang ngerasa, ah tapi Miss Monik, aku tuh potensi aku tuh receh banget. Aku cuman pinter ngebanyol, aku nih badut kelas, mau jadi apa? Loh, di mata Tuhan potensi tuh nggak ada yang receh. Kebayang nggak sih seorang Ernest Prakarsa, ya kan, karena kerecehannya jago ngebanyol gitu ya, dia sekarang bisa banyak bikin film komedi yang penuh akan pesan moral. Nah, ya kan? Nah, jadi itu tuh nggak ada yang receh loh di mata Tuhan. Bahkan mungkin kamu cuma bilang, aduh Miss Monik, aku lebih receh lagi, udah kayak asisten rumah tangga, jagonya beres-beres rumah. Lah, sereceh jago beres-beres rumah, kita lihat seorang Marie Kondo yang menghasilkan buku bestseller mengenai bagaimana cara beberes rumah dengan misinya Spark Joy, karena dia percaya dengan rumah yang rapi itu akan membawa kebahagiaan, yang akhirnya punya TV channel sendiri. Ya, jadi di mata Tuhan tuh nggak ada yang receh, gitu ya. Yang kamu harus cari tahu adalah potensi kamu nih apa. Setiap orang pasti punya kekuatan dan keterbatasan. Yang perlu dilakukan adalah pertajam kekuatan kamu. Yang jago ngebanyol, ya tambah bikin lagi banyak banyolan. Yang jago matematika, perdalam lagi matematikanya. Tapi siasati keterbatasannya. Miss Monik, aku tuh nggak jago ngomong loh. Ya jangan takut. Nanti kalau kerja kelompok, cari orang yang jago ngomong. Karena pada dasarnya ketika kamu dewasa nanti, kamu akan dibayar menggunakan kekuatan kamu, bukan menggunakan kelemahan kamu. Gak akan ada kok yang akan bayar Miss Monik disuruh bikin rumus statistik atau IT gitu ya. Karena Miss Monik gak bisa gitu ya kan ya. Jadi pertajam kekuatan kamu, siasati saja keterbatasan. Nah, jadi Miss Monik, jadi perlu tahu potensi apa aja sih? Nah, kalau di tes bakat Indonesia tuh Miss Monik tuh bantu banyak murid untuk cari tahu potensi dia tuh apakah di kemampuan verbalnya, atau mungkin kemampuan hitungannya, kemampuan 3 dimensi, 2 dimensinya, kemampuan berpikir logisnya. Kamu harus tahu. Karena setiap karir akan membutuhkan kemampuan yang berbeda. Contoh ya, yang mau jadi arsitek, pasti kalian harus punya kemampuan membayangkan bidang dan ruang yang baik. Ketika kamu mau masuk IT, pastikan kamu punya kemampuan hitungan yang baik. Yang mau jadi psikolog harus punya kemampuan verbal yang baik. Yang mau jadi YouTuber gitu ya kan, harus punya kemampuan kreativitas yang baik. Yang mau jadi dokter harus punya daya ingat yang baik. Jadi siapapun yang kamu mau menjadi, pastikan kamu memiliki potensi yang sesuai di bidang tersebut. Seperti itu. Nah, apalagi nih? Personality. Bagaimana dengan personality-nya gitu ya? Personality adalah bicara tentang sikap kerja, karakter, hubungan sosial, seperti itu. Nah, ya namanya kayak tadi aku udah sempat cerita ya. Oh, kalau mau jadi marketing harus pede, mau jadi psikolog, harus punya kemampuan berempati. Mas klien lagi cerita, terus kamu bilang, ah ya udahlah emang kamu rese sih, makanya tuh diputusin pacar, kan nggak bisa ya.
Kalau yang mau jadi accountant harus teliti, ya kan? Mau jadi dokter paling nggak harus punya daya tahan stres yang bagus. Gimana kalau kamu lagi bedah orang terus dia komplikasi, kamu yang pingsan, nah kan nggak mungkin juga, ya kan? Nah, dan yang namanya berbeda dengan potensi ya. Potensi itu adalah sesuatu yang bersifat genetik, pemberian dari Tuhan, berarti tidak bisa diubah. Tetapi kalau yang namanya kepribadian ini sangat bisa dilatih. Sehingga apa yang masih menjadi kekurangan kamu latihlah, agar kamu bisa lebih maksimal. Nah, passion. Yang pasti kalau kita bicara tentang passion, ini kita bicara tentang eksplorasi dan konsistensi ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengeksplor bidang-bidang baru dan melakukan secara konsisten. Sebenarnya untuk tahu passion kamu tuh mudah loh. Cukup tanyakan 3 hal dari diri kamu. Apa ya yang kamu lakukan kira-kira time flies. Waktu kok kayak cepet banget gitu ya. Dan lagi apa ya yang kamu lakukan kok berasanya tuh kayak kamu rela loh untuk melakukannya walaupun nggak dibayar. Bisa jadi itu juga passion kamu. Nah, yang ketiga, apa ya yang kamu kerjakan dan kamu bisa melihat diri kamu melakukan ini sampai kamu tua, sampai bertahun-tahun. Bisa jadi itu passion kamu. Tapi kalau kamu masih nggak ketemu nih ya, tapi aku nggak tahu Miss Monik. Nah, itu mungkin kamu perlu dibantu oleh alat bantu atau alat tes. Nah, di tes bakat tuh kita punya satu alat tes yang namanya Passionate nih, yang Miss Monik lagi tunjukin. Yang ini tuh bahkan sudah meraih rekor muri. Kenapa bisa meraih rekor muri? Karena ini dinilai menjadi satu-satunya alat tes psikologi yang bisa mengukur minat kamu langsung ke jurusan kuliah. Oh, kamu suka hukum, ya udah ambil deh di hukum gitu. Oh, kamu suka fisip, ambillah bidang-bidang fisip dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ingat aja nih, untuk membangun kekuatan, kamu harus tahu 3P kamu. Potential, personality, and passion. Ini yang akan bantu kamu menemukan why-nya kamu tadi ya. Kita kan udah sampai poin yang kedua ya, upward. Ya, up-nya understanding passion tadi definisinya. W-nya adalah why, understanding your why. Untuk kamu bisa tahu why kamu, tujuan penciptaan kamu itu apa. Kamu harus tahu 3P kamu. Ya, potential, personality, and passion. Yang berikutnya, semoga belum ngebul ya. Search for alternative. Alternative, search for alternative. Siapa di sini yang udah mulai pilih jurusan, tetapi ngikutin kemauan orang tua karena berkata, Miss Monik, pilihan aku tuh nggak disetujuin orang tua aku. Jadi mau nggak mau, ya udah deh, aku ambil ini aja. Tapi aku sebel loh, Miss Monik. Aku tuh kesel loh, Miss Monik. Kenapa sih orang tua aku tuh nggak support aku, nggak dukung aku? Nanti dulu. Jangan sebel-sebel, jangan kesel-kesel dulu ya. Miss Monik akan ajarin strategi gimana cara nyari alternatif. Jadi, kalau aku boleh sharing nih, waktu aku seumur kalian nih, ditanya sama orang tua aku kan, cita-citamu mau jadi apa? Aku cuma jawab tuh 2 doang. Entah mau jadi psikolog atau mau jadi sutradara film, masuk broadcasting lah intinya, mau sutradara ke, penyiar radio ke, jadi artis ke, jadi apapun yang pasti berhubungan dengan broadcast gitu ya, dengan broadcasting, dengan perfilman, media siar, media rekam. Nah, tapi dua-duanya nggak dikasih loh sama orang tuaku. Orang tuaku bilang gini, ngapain sih jadi psikolog, ngurusin orang gila, nggak ada yang mau bayar. Wah, ngapain terjun ke dunia perfilman, nanti pergaulannya rusak, and so on lah, banyak hal-hal lainnya. Nah, akhirnya Miss Monik diminta untuk ambil sebuah jurusan yang paling banyak diambil sama anak Indonesia yang nggak tahu mau ngambil jurusan apa. Betul banget, ambil jurusan bisnis, ya kan? Aku waktu itu ngambil double major, majoringnya tuh di HR, Human Resources sama Marketing. Nah, tapi setelah mengalami perjuangan, bekerja kanan kiri, akhirnya walaupun realitanya tuh ngambil bisnis, aku tetap bisa balik loh ke passionku, gitu ya. Jadi dengan aku mendirikan sebuah lembaga yang disebut Tes Bakat Indonesia, ini yang saya di mana menggabungkan passion saya di dunia psikologi, ya kan? Jadi saya membuat bisnis di dunia psikologi dan passion saya di broadcast di mana menghasilkan cerita dalam bentuk seminar dan konten sosial media.
Jadi buat saya tuh kasih webinar sekarang ke kalian tuh seneng banget. Karena buat saya tuh kayak lagi jadi sutradara film yang memerankan filmnya, tetapi nggak di layar kaca, tapi melalui media yang lain. Memberikan motivasi, cerita, gitu ya. Nah, jadi ini cara saya mencari alternatif. Di sini, kalian pasti akan paham ya. Ternyata strateginya seorang Moni Christian untuk di bidang psikologi dan broadcast, kita tuh harus sadar, tidak semua passion bisa dijadikan title mata pencaharian. Ya, jadi contohnya nih, apakah Miss Monik seorang ibu psikolog sekarang? Bukan. Apakah saya seorang ibu sutradara? Bukan. Apakah saya seorang penyiar radio? Bukan juga, gitu ya. Jadi saya tidak menjadikan passion saya itu menjadi titel mata pencaharian saya. Tetapi saya sangat cerdas, kreatif, di mana saya menjadikan passion saya menjadi satu industri berkarirnya saya nih. Ya, saya menjadi industri berkarirnya saya, di mana ya itu dunia psikologi. Saya menjadikan kegiatan dalam membangun karir saya, ya, di mana saya menggunakan kecintaan saya di broadcast gitu ya, itu untuk menjadi supporting activity di dalam karir saya, mulai dari bikin webinar, bikin konten sosial media, dan dijadikan hobi juga gitu. Jadi hobi saya waktu kecil suka-suka foto-foto gitu ya, ya saya bikin foto-foto untuk sebagai kontennya Instagram saya, seperti itu. Jadi kamu harus secara cermat, secara kreatif bisa berpikir nih, gimana ya cara cari alternatif ketika passion saya tuh nggak disupport. Nah, Miss Monik udah siapkan nih satu hal. Kita take ini dulu ya, kita sama-sama nih merenung dulu. Miss Monik tuh bakal puterin sebuah lagu gitu ya. Saya kasih waktu 5 menit gitu ya. Nah, selama 5 menit saya akan kasih kalian mulai berpikir. Tuliskan deh, ini namanya passion board gitu ya. Nah, kalian boleh tuliskan di selembar kertas kalian, kira-kira tuh passion kalian mana ya yang mau dijadikan karir, mana yang mau dijadikan hobi. Tapi sebelum kalian bisa tahu menjawab ini, berarti kan kalian harus pikir dulu, passion aku tuh kira-kira apa ya? Ya, oke. Miss Monik bakal puterin lagu, Miss Monik kasih waktu 5 menit ya. Kalau nggak ngerti, boleh raise hand, boleh open mic, Miss Monik akan jelaskan. Yuk kita sama-sama merenung nih, kira-kira passion gue apa ya? Kira-kira mana yang bisa dijadiin karir, mana yang gue jadiin hobi aja deh, gitu. 5 menit cukup ya, 5 menit ya.
menit lagi ya, 2 menit lagi. Oke, sudah nih. Kira-kira udah jadinya tadi tuh udah mulai nulis belum? Kebayang nggak sih? Hopefully sih kalian tuh bisa mulai ya kayak mikir-mikir secara realistis gitu. Mana ya dari passion saya yang bisa saya jadikan karir, mana yang memang saya jadikan hobi aja nih. Gitu. Nah, kita lanjut nih. Nah, jadi bicara tentang alternatif ya, mungkin banyak dari kalian tuh yang sama nih kayak Miss Monik, yang pengen apa tapi nggak dikasih. Atau kalau nggak dikasih itu mungkin secara potensial nggak mendukung. Contoh, Miss Monik pernah nih nemuin seorang murid kita ya, dia tuh pengen banget jadi dokter, tapi kemampuan 3 dimensinya rendah. Mungkin kalian bertanya, Miss, apa hubungannya sih kemampuan 3 dimensi sama dokter? Loh, dokter tuh kan harus memahami anatomi tubuh manusia. Nggak mungkin kan kalau kamu bilang, dok ini saya sakit, aduh di situ apa ya, bagian otak kecil, otak besar, apa-apa ya, gitu kan nggak mungkin ya. Jadi seorang dokter tuh harus memiliki kemampuan 3 dimensi yang baik. Nah, ketika itu gitu ya, kita tuh bisa cari alternatifnya. Ketika kamu mau jadi dokter, tapi secara realita 3 dimensi kamu tuh nggak baik gitu. Nah, kita carilah alternatifnya. Kamu suka dunia medis, suka IT, bisa loh ngambil yang namanya bioinformatics. Jadi, kamu tuh akan menjadi seorang peneliti untuk kayak di bidang-bidang medical. Contohnya, siapa tahu di sini yang namanya genome mapping. Genome mapping adalah sebuah teknologi terbaru di mana kalau kamu ngambil air liur kamu, kirim ke lab, nah, mereka tuh bisa membaca kira-kira kamu akan ada potensi untuk terkena sakit apa, penyakit apa, seperti itu. Nah, karena mereka sudah ada sampelnya dari berapa juta manusia gitu ya memiliki sel DNA seperti kamu. Nah, itu adalah terobosan dari sesuatu yang namanya bioinformatics. Atau misalkan dulu ya waktu baru awal COVID, baru awal pandemik gitu ya, orang-orang di bioinformatics tuh bisa ngelihat peta sebaran wabah sehingga bisa membuat penanggulangannya. Nah, contoh kayak gitu. Atau kamu yang suka dunia medis tapi suka kuliner juga, suka makan-makan. Nah, bisa nih kamu ngambil food tech atau food science. Jadi kamu bakal bakal membuat nutrisi-nutrisi jadi kayak jadi dokter gizi, ahli gizi gitu ya. Itu seputar kuliner. Suka medis, suka dunia kedokteran, tapi juga suka fisika, suka engineering. Bisa loh ngambil bioteknologi. Nah, bioteknologi itu ibaratnya kayak apa ya? Misalkan tuh, nah kayak mesin X-ray. Kamu ke dokter kan pasti ketemu ya mesin X-ray. Nah, itu adalah produk dari
bioteknologi seperti itu, atau robot surgeon. Sekarang ada kan robot yang dipakai untuk melakukan pembedahan dan operasi. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kamu mencari alternatif. Yang keempat, harus relevan nih. Passion kamu itu harus dibutuhkan oleh dunia ini. Nah, kalau misalkan Miss, passion aku nonton film. Oh, jadi movie kritikus film mau nggak? Aku nggak suka nulis, aku cuma suka nonton aja. Cuma suka nonton, tapi tidak bisa dijadikan apa-apa gitu ya, tidak bisa menawarkan jasa nonton kan ya. Kira-kira bakal menghasilkan nggak? Dunia butuhkan nggak sih seseorang yang cuma dibayar cuma untuk nonton film setiap hari? Siapa yang senang main game? Ada loh pekerjaan yang kamu dibayar untuk main game setiap hari. Namanya game reviewer atau game analis. Tapi tetap harus ada yang dikerjakan. Kamu harus kasih masukan ke perusahaan pembuat game itu kira-kira kekurangan game mereka apa. Apakah suka nge-lag kah? Apakah mungkin gambarnya bikin sakit mata kah? Atau mungkin levelnya terlalu gampang kah? Jadi passion itu baru bisa menghasilkan kalau passion kamu nih relevan nih dengan apa yang dunia butuhkan. Nah, dan juga kapasitas keuangan nih saat ini. Jadi ingat ya tadi yang aku bilang, yang namanya passion itu adalah pengorbanan. Ya, jadi untuk kamu ngejar passion kamu, bisa jadi misalkan kamu mau jadi seorang YouTuber, tapi orang tua kamu nggak mampu nih untuk biayain kamu beli kamera yang mahal-mahal. Gitu ya. Nah, jadi bisa jadi ya kamu harus nabung dulu, kamu harus nyicil dulu gitu kan ya, atau kamu harus jualan sesuatu supaya kamu dapat modal buat kamu bisa membiayai passion kamu gitu. Ya, jadi kamu harus relevan juga nih dengan keuangan kamu saat ini. Yang terakhir adalah D, upward yang terakhir D, get it done. Selesaikan gitu kan ya. Udah, jangan cuma ngomongin passion, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana. Nah, saya tuh punya rumus yang saya sebutnya PDR, Plan, Do, Review. Jadi yang pertama kamu rencanakan. Contoh, misalkan kamu mau jadi YouTuber gitu ya. Jadi tahun ini kamu harus mencapai apa? Tahun depan kamu udah harus ngapain? 5 tahun lagi subscriber kamu harus berapa? Buatlah perencanaan. Karena ketika kamu tidak merencanakan, cuma di awan-awan, biasanya sangat mudah untuk lupa. Karena otak manusia memang tidak dirancang untuk mengingat begitu banyak hal dalam jangka waktu yang begitu lama. Setelah kamu rencanakan, jangan lupa bikin things to do-nya. Oh, berarti besok nih gue harus A, B, C, D, E, F, G. Lusa gue harus A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Karena kalau kamu nggak mulai mengerjakan, tetap hanya direncanakan, ya nggak jadi apa-apa. Kata orang, kamu boleh punya banyak mimpi, tapi mimpi kamu akan tetap menjadi mimpi kalau kamu nggak bangun tidur terus kerjain. Bener kan ya? Jadi kamu harus kerjakan. Sebagus apapun perencanaan kamu, sebelum kamu melangkah dan mengerjakan, ya nggak akan jadi apa-apa. Yang terakhir ya, ketiga jangan lupa di-review. Contoh, Miss Monique punya rencana misalkan, let's say ya, kamu mau jadi YouTuber dengan subscribernya tuh 100.000. Terus kamu udah bikin planningnya kan, oh saya harus bikin webinar nih setiap hari untuk mempromosikan YouTube saya gitu. Nah, setelah kamu jalanin selama setahun, kok belum nyampe 10.000 ya, cuma 1.000 doang subscriber aku gitu. Coba di-review. Kira-kira apakah konten aku yang membosankan? Kira-kira apakah judulnya aku kurang clickbait? Kira-kira mungkin strategi aku salah ya, jangan pakai webinar setiap hari ya. Harusnya aku mungkin undang-undang artis supaya artisnya tuh ngepost di Instagramnya dia untuk mempromosikan YouTube aku. Jadi kamu review. Semua planning kamu yang tidak berjalan dengan baik, kamu review, kamu bikin perbaikan. Ganti strategi lain, kan seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa plan, do, review. Nah, nih. Sometimes you may take a few wrong turns before you find the right path.
those wrong turns was actually the path you need to complete yourself. Jadi dalam kehidupan itu, dalam mengejar passion kamu, it's okay kalau kamu tuh ketemu sama kesempatan-kesempatan yang salah nih. Yang orang mau jadi YouTuber tapi kok disuruhnya kuliah kedokteran gitu kan ya. Gak apa-apa. Setiap hal-hal yang kamu rasa salah di kehidupan kamu, basically itu sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar. Tadi kan udah diceritain ya sama MC-nya nih tadi. Wah, Miss Monique tuh udah kerja juga udah kayak di 7 tempat gitu, banyak banget. Ya itu adalah semua kesalahan saya yang Sir Arda tuh sempat mention gitu, itu adalah hal-hal yang saya lalui gitu. All my wrong turns. This is all my wrong turns. Pernah jadi agen asuransi. Oh, ternyata itu kepake banget ilmunya dalam skill membangun hubungan. Aku tuh sekarang punya banyak banget temen dekat itu guru-guru BK gitu ya, yang sampai bisa curhat-curhatan bareng. Yang itu karena aku punya skill dalam membangun hubungan yang aku pelajari waktu jadi agen asuransi gitu kan. Oh, parenting dan education. Jadi kayak sekarang gitu ya, aku itu kayak ngajar gitu kan seputar parenting gitu ya. Kenapa? Karena aku belajar itu pas aku jadi guru SD. Oh, aku tahu cara bikin event, branding, promosi, jualan sponsorship. Itu adalah waktu aku belajar di Space Tune TV. Oh, jadi event organizer gitu ya, bikin event, kreatif dalam bikin event gitu ya. Nah, itu waktu itu aku pernah sempat buka event organizer. Gitu. Oh, aku pernah salah banget, menurut aku nih salah banget aku masuk perusahaan logistik jadi finance accounting. Tapi ternyata kemampuan aku dalam menganalisa laporan keuangan di finance and accounting itu yang membantu aku untuk mengembangkan tes bakat Indonesia karena aku tahu cara baca laporan keuangan aku. Aku tahu banget kayak bagaimana cara melihat strategi-strategi yang salah dalam perusahaanku seperti itu. Dan masih banyak lagi aku wrong turns yang lainnya. Tapi kembali lagi, ketika kamu tahu tujuan kehidupan kamu, kamu pasti akan terus ngejar mimpi kamu seperti aku terus ngejar mimpi aku sampai aku membangun tes bakat Indonesia. Nah, so after 10 years, ya setelah 10 tahun, and many more wrong turns, ini adalah kartu namaku yang terbaru gitu kan. It makes me becoming an amazing CEO. Apa itu CEO? Chief Everything Officer, ya. Apa tuh Chief Everything Officer? Kalau kamu ngomongin tes bakat Indonesia, nanya apapun Miss Monique pasti bisa jawab. Soal financial Miss Monique ngerti, soal bikin event Miss Monique ngerti, cara jualan Miss Monique ngerti, cara bikin event Miss Monique ngerti. Kenapa? Karena udah 10 tahun nih ngerjain sebegitu banyak hal yang dirasa salah, ternyata itu memperlengkapi Miss Monique dalam kepingan puzzle menjadi seseorang yang utuh gitu. So, apakah semua passion harus dijadikan profesi? Tadi Miss Monique udah jawab ya. Enggak semuanya harus dijadikan profesi. Ada beberapa yang bisa kamu jadikan industri tempat kamu bekerja atau pendukung. Ya. Nah, ini yang tadi Miss Monique udah sempat sampaikan. Gitu ya. Nah, Miss Monique akan tutup dengan sebuah analogi. Jadi sadar nggak sih kalian kalau pekerjaan pertama kita tuh biasanya tuh di usia 22 tahun gitu ya, dan kita pensiun di usia 55 tahun. Apa nih yang terjadi selama kurang lebih 33 tahun perjalanan kehidupan kita gitu ya. Berarti kita akan bekerja sekitar 33 tahun di mana 12 bulan dalam setahun, 22 hari dalam sebulan kalau kita nggak diminta lembur gitu ya. 8 jam sehari, kembali lagi kalau kita nggak diminta lembur, berarti kurang lebih tuh hampir 70.000 jam di dalam hidup kita habiskan untuk bekerja gitu ya. Kamu kebayang nggak sih 70.000 jam ini dalam kehidupan kamu adalah sesuatu yang kamu mau investasikan ya. Sesuatu yang kamu investasikan karena kamu berjalan mengejar panggilan tujuan kehidupan kamu berjalan sesuai passion kamu dengan potensi kamu. Atau kamu mau buang hidup kamu begitu saja yang seharusnya bisa menjadi seseorang yang besar, tapi kamu mau buang begitu aja karena kamu menjalani kehidupan kamu tidak sesuai dengan
ya passion dan potensi kamu. 70.000 jam loh dari kehidupan kamu. It's your choice. Either kamu mau investasikan ini, whether you want to invest it or you want to waste it. Pilihan ada di tangan kamu. So, itu dari saya. Thank you so much. Let's connect nih di Instagram saya. Kalau yang mau follow saya untuk selalu saya sharingnya tentang gimana sih cara bisa sukses, gimana cara pilih jurusan, gimana cara ngembangin karir kamu nantinya. You can always DM me with your questions di @monichristian. Seperti itu di Instagram saya di @monichristian. Gitu. Thank you so much. Follow, tag gitu ya. Tanya-tanya di situ aku pasti akan jawabin. Oke, jadi waktu dan tempat saya kembalikan ke pihak sekolah. Oke, terima kasih Miss Monik, luar biasa sekali. Mana Mantap teman ya. saya ini, Winda. Yuhu, wah, belum di spotlight nih sama Mulmednya nih ya. Oke, terima kasih Ibu Moni Kristian. Ini mau kasih reaction dulu, Sir. Apa ya reactionnya ya? Lope-lope aja, lope-lope. Wah, kelas. Kalau di kelas ya tidak apa-apa, pasti anak-anak juga akan kasih langsung begini nih ya, gerakan. Wah, IPA 2 udah kasih reaction, mantap deh. Oke. Sir, berarti kalau di awal tadi saya bilang, oh pengen jadi artis, terus gagal mulu, berarti memang dan sekarang saya jadi pengajar dan kayaknya saya menikmati apa itu berarti passion saya kali ya. Walaupun mainannya H2SO4, asam asetat, begitu ya. Ternyata kayaknya itu yang passion saya. Sir, ini anak-anak boleh tanya-tanya kan ya? Boleh Oh, dong. berarti Kita kita kan buka langsung saja sesi masuk tanya. Q&A ya, Iya, Bu sesi Indah. tanya jawab ya, Dan Sir Miss ya. Monik. Iya, anak-anak, apakah ada sudah siap kan? Bahasa saya nih nggak bagus nih. Saya ulang lagi ya, diulang lagi gitu. Anak-anak, apakah sudah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ibu Moni Kristian? Kalau sudah ada, boleh di unmute, boleh langsung disampaikan dan sepertinya ada hadiah khusus ya, Sir, untuk penanya-penanya terbaik. Wah, langsung nanya semua nih. Apakah sudah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak kepada Ibu Moni? Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman di kelas, teman-teman boleh raise hand ya, supaya kami tahu siapa yang mau bertanya, lalu maju ke depan. Silakan disampaikan secara langsung pertanyaannya. Nggak usah pakai chat-chat, ketik-ketik di chat, nggak usah. Langsung aja, langsung ngomong sama Miss Moniknya langsung ya. Oke, Sir, ini sepertinya anak-anak masih berpikir-pikir. Boleh nggak saya bertanya dulu ya, Sir ya? Oh, Bu boleh Monik, banget. boleh ya Bu Monik ya, saya menanyakan sesuatu ya. Nih, biar soalnya materinya bagus banget tadi saya perhatiin, saya dengerin banget ya. Nah, beberapa hari lalu ini saya lagi ngobrol-ngobrol nih sama anak-anak. Ada keresahan di anak-anak nih, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kalau ada pilihan, milih passion atau karir yang menjanjikan ya di masa depan? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Tapi karena berhubung sudah ada yang raise hand dari kelas 12 IPA 2, jawaban untuk saya dipending dulu buat anak-anak dulu aja kali Bu Monik ya. Oke, IPA 2 boleh Ya. di IPA 2. unmute, boleh mic-nya dihidupkan dan sampaikan ya pertanyaannya. 12 IPA 2 atas nama siapa ya? Nanti disampaikan. Ya, disampaikan namanya ya, karena pertanyaan terbaik kalian dapat reward luar biasa dari panitia. Wow. Ayo silakan 12 IPA 2. Oke. Oke, apakah ada kendala di mic IPA 2? Oke.
Oke, jika ada kendala mungkin Pak Arda boleh share anotnya supaya 12 IPA 2 boleh coret-coret dengan pulpennya ya, Sir. Ya, Oke, kita share itu untuk aja ya. 12 whiteboard IPA ya. 2. Mungkin Jika ada memang ada pengalaman. kendala, saya sebentar. Saya bukakan whiteboard. Silakan kalian tulis pertanyaannya di sini 12 IPA 2. Iya, mungkin bisa dilakukan seperti itu. IPA 2 boleh ambil pulpennya, lalu boleh tulis dengan pulpen pertanyaannya dan atas nama siapa. Supaya kendala mic-nya bisa tertangani. Silakan Atasi. 12 IPA 2. Wah, silakan. Boleh belum tampak nih, apa memang belum menulis ya? Oh, sudah Ya, mulai pakai ada anotasi. tuh. Oke. Cu, kita lagi main kuis. C. Kayak main hangman kita. Hangman ya. Cara. Oh. Cara. H. Oh, belum. Pi. Nah, hadapin. Nah, Saya nggak lihat. cara hadapin Oh. Ini saya udah bisa tebak. Pasti cara hadapin ortu yang nggak ini nih, nggak support, yang nggak Nggak dukung. jurusannya. Wah, Pertanyaan klasik, langsung kan bisa tebak. pasien. Nama. Jangan lupa tulis namanya ya. Nama. Wah, Miss Moni juga harus dapat hadiah nih, karena nulisnya belum selesai udah bisa tebak pertanyaannya. Oh iya. Karena ini pertanyaan klasik banget, hampir semua siswa gitu ya, hampir semua siswa itu kayak, nah pasti adalah dilematik seperti ini, cara hadapi ortu yang nggak dukung passion anak. Aku langsung bahas aja nih. Nama. Lah, namanya siapa? Itu dia, saya lagi nanya, namanya siapa ini? Jangan. Oh ya. Apa ini dari kelas kah? Ya udah, sambil kita tanya Miss Moni jawab aja. Pak Leo ya. Oke, silakan Ibu Monik boleh menjawab pertanyaan dari IPA 2. So, pada dasarnya kalau kita tuh bicara tentang orang tua nggak dukung passion anak gitu ya. Satu, anak tuh harus sadar dulu, orang tua dan anak tuh beda generasi. Nah, kalian semua nih aku tahu pasti lahirnya di atas tahun 2000 kan ya. Kalian semua nih adalah Gen Z gitu ya. Nah, sedangkan orang tua kalian itu adalah pasti orang-orang tuh di Gen X ya. Gen X. Jadi orang tua kalian adalah orang-orang yang tinggal tuh di zaman revolusi industri, di mana kebanyakan profesi yang berkembang adalah yang bersifat profesional, seperti insinyur, dokter, lawyer, accountant, karena itulah yang dibutuhkan di masanya mereka. Nah, setelah generasi mereka tuh adalah generasi aku, Gen Y, di mana internet udah mulai ada, tetapi kita juga belum teknologi savvy banget sebenarnya. Jadi kebayang nggak sih dari mereka turun ke aku, dari aku turun ke kalian, Gen Z. Berarti kalian tuh udah lengkap satu generasi. Kalian tuh harus sadari dulu kalau generasi kalian tuh berbeda. Jadi ketika kalian berkata, saya mau jadi tukang foto, saya mau jadi fotografer, di bayangan mereka mungkin, hah, tukang foto gitu, mana dia mau bayar gitu. Karena di otaknya mereka, di zamannya mereka, pekerjaan fotografi itu adalah tukang foto keliling di tempat pariwisata. Betul ya? Sir Arda, Miss Indah, betul ya? Bayangannya seperti itu. Betul, Ya kan? betul. Nah, atau kalau kamu bilang, saya mau kuliah masak. Orang tuh akan pikir, hah? Kuliah masak berapa? 1 miliar? Sampai kemana? Ke Paris lah, Simbo aja tukang masak tuh. Ya kan? Kalau cuma mau masak, mah gak usah belajar. Mereka nggak ngerti ada yang namanya Michelin Star Restaurant, fine dining. Jadi pahami dulu kalau kalian ini beda generasi. Nah, ketika kalian udah sadar, kedua, pernahkah kalian mengedukasi? Ya kan? Nah, sekarang itu chef itu gajinya besar. Kasih lihat, nonton tuh si Golden Ramsay. Mungkin di Indonesia gitu ya, ada chef siapa? Chef Juna, Chef Renata, dapat penghasilannya berapa? Mereka tuh harus masaknya fine dining seperti apa gitu kan ya. Jadi edukasi dulu, ya kan?
Nah, kayak aku aja, waktu aku bilang, "Ma, aku mau masuk psikologi." Mama aku bilang gini, "Emang ada yang bayar cuma buat dengerin curhat ke tetangga aja gratis?" Ya kan? Salahku aku tidak mengedukasi. Ma, psikologi itu nggak cuman ngurusin orang gila atau orang curhat, tapi ada assessment. Nah, kalian di sekolah setiap pas di SMA pasti ada kan ya psikotes, ya kan ya? Ya untuk bantu cari minat dan bakat. Nah, itu kan juga psikologi. Di perusahaan mau cari karyawan itu butuh rekrutmen, itu dari psikologi. Di kepolisian itu pun pakai seorang psikolog loh untuk membantu menganalisa penjahat, mencari motif kejahatan, ya kan? Psikologi. Sekarang ada yang namanya machine learning dan AI, itu juga psikologi, ya kan? Jadi itu banyak gitu ya. Nah, jadi aku pun tidak mengedukasi karena aku waktu itu juga tidak mencari tahu ini sebenarnya apa sih. Jadi kamu sendiri udah cari tahu belum? Ya. Ketiga, jadi setelah sadari beda generasi, kedua edukasi, ketiga pembuktian. Kalau kamu bilang, "Ma, aku mau jadi fotografer," bener loh. Tapi setiap ada acara keluarga aja suruh minta tolong fotoin, kamu bilang, "Ah, males yang lain aja," gitu. Akan percaya nggak sih orang tua kalau kamu tuh bener-bener mau jadi fotografer? Bilang mau sekolah masak, tapi kayaknya di rumah aja males masak. Atau kalau disuruh masak asin. Bakal percaya nggak orang tua? Harusnya ketika orang tua, kalau ketika kamu bikin pembuktian, orang tua tuh akan mulai percaya dengan apa yang kamu lakukan gitu ya, bisa jadi mereka luluh loh. Nah, jadi itu. Nah, tapi yang keempat, kalau ternyata mereka tetap nggak dukung passion kamu ya, kan sebenarnya itu bisa berbagai hal tuh, kamu nggak didukung kenapa? Mungkin bisa jadi orang tua kalian tidak mampu secara finansial. Karena beberapa jurusan tuh mahal banget loh, kayak kalau kamu mau masuk kedokteran, arsitek kan harus beli banyak-banyak banget ya, peralatan-peralatannya gitu. Itu kan mahal banget gitu. Nah, apa yang kamu harus lakukan, jangan menyesali apa yang ada di belakang kamu. Contoh, kalau aku cuma selalu nyesel, kenapa ya aku nggak didukung jadi psikolog gitu, aku nggak akan kemana-mana. Tetapi kamu tuh masih punya kesempatan S2, kamu bisa cari beasiswa, kamu bisa mulai ambil dari side job dulu gitu ya kan ya. Jadi kayak yang tadi aku bilang, cari alternatif gitu. Jadi aku pun akhirnya sekarang aku bilang, gue nggak nyesel kok dulu kalau gue kuliah bisnis. Mungkin kalau gue kuliah psikolog, ya gue akan menjadi seorang psikolog, aku akan menjadi seorang psikolog yang bisa membantu segelintir orang. Tapi karena aku akhirnya dulu kuliahnya bisnis dan sekarang punya perusahaan psikologi, aku saat ini kami membawahi tuh para psikolog tuh hampir 50 orang, artinya dampak seorang Moni Christian tuh jauh lebih besar. Ya kan, karena aku mengerti bagaimana cara mengembangkan bisnis ini di dunia psikologi. Jadi ya kamu akan ketemu alternatif-alternatif untuk tetap bisa berjalan di passion kamu dengan ya latar belakang kamu seperti itu. Hopefully ini cukup menjawab kegalauan kamu ya, dan aku tahu kok ini pertanyaan hampir semua murid. Thank you, thank you. Oke, terima Iya, kasih ya Ibu Moni. luar biasa. Oke, yang bertanya tadi Saya jadi Yulia. ingin sedikit berkomentar, Bu Indah. Iya, Pak. Apa yang dijawab oleh Miss Monik ini selama ini juga menjadi jawaban saya ketika ada teman-teman yang curhat, "Serada saya mau kuliah ini tapi papa saya nggak nyetujuin, mama saya nggak nyetujuin." Eh, Nasihat-nasihat yang mereka butuhkan itu adalah nasihat untuk membukakan pikiran tentang alternatif yang tadi Miss Monik sampaikan itu. Ada banyak alternatif loh sebenarnya yang kita bisa lakukan. Salah satunya yang saya juga kasih ke teman-teman adalah yang dibilang Miss Monik tadi, S2. Karena saya sendiri ngerasain ketika saya S1, well, mungkin itu bukan passion saya. Teologi itu bukan passion saya di awal. Tetapi ketika saya mengorbankan waktu, mengorbankan minat saya yang dulu yang lain untuk belajar ini dan kemudian tahu maknanya, akhirnya saya menikmati juga. Dan setelah dari teologi itu menjadi jalan untuk saya jadi guru gitu kan. Ketika jadi guru, wah, itu sebuah happiness yang nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ternyata. Dan itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi masih ada S2, masih ada S3, masih ada side job yang lain sebagainya yang kita bisa pakai untuk alternatif yang bisa kita nikmati ya Miss Monik ya. Tapi Miss Monik, tapi ini juga muncul juga di dalam pemikiran teman-teman gitu. Ada teman-teman yang merasa saya ingin passion saya adalah bidang ini, tetapi bidang ini sendiri pun
Ini yang terputus aku atau Sir Arda? Sepertinya Sir Arda Oh, jadinya. oke. Mungkin karena yang raise hand sudah mulai banyak kali ya, berarti memang harus ada durasi kali ya dari Nah, kalau penjabat kita melihat peserta. perbandingan Oh, udah gamesnya lanjut lagi. pun kan, oh tadi putus ya? Contohnya Iya. games gitu. Kalau games gitu di dunia games kan perbandingannya kita punya puluhan juta pengguna games, tetapi yang jadi pro player hanya 1000 gitu. Dan probabilitas yang begitu kecil. Wajar menurut saya orang tua khawatir kalau anaknya mengambil probabilitas yang terlalu kecil itu. Nah, gimana ini untuk menjembatani hal-hal yang seperti ini? Oh, untuk menjembatani probabilitas yang begitu kecil, yang pertama ya tanyakanlah diri anaknya gitu ya, seberapa besar sih kamu mau gambling gitu ya dalam hal ini ya, bukan berjudi tapi ini kan antara jadi atau nggak jadi gitu ya. Nah, niatnya orang tua tuh pasti baik gitu, tapi kamu sendiri yakin nggak sih kamu bahwa kamu tuh bisa against all odds gitu ya, maksudnya menerobos probabilitas yang sebegitu kecilnya untuk kamu sukses. Kamu tanyakan ke dirimu sendiri, daya juangmu gimana? Kegigihanmu gimana? Skill kamu gimana? Sama lah kayak atlet lah ya. Kamu mau jadi kayak Gracia Poli tuh yang menang bulu tangkis gitu ya. Mungkin kamu punya kegigihan ya, udah latihan setiap hari. Tapi kalau emang skill kamu itu memang potensinya nggak bagus-bagus banget gitu ya, ya latihan setiap hari pun belum tentu membuat kamu menjadi pemenang Olimpiade gitu kan. Tapi kalau skill kamu bagus, tapi kamu nggak punya kegigihan, ya belum tentu juga bisa menang Olimpiade. Jadi kamu juga harus mengukur kapasitas diri kamu nih, gitu. Contohnya, waktu aku bikin tes bakat Indonesia tuh keluarga aku juga nggak ada yang mendukung. Dia bilang, lu bikin apa sih perusahaan psikologi? Kayak gue nggak ada yang lihat psikolog tuh jadi kaya deh. Dia bilang gitu kan. Terus kayak, kamu ngapain sih? Siapa yang mau dites sih? Dapat duitnya dari mana gitu. Bahkan aku tuh dulu waktu awal membuka tes bakat Indonesia, aku tuh bener-bener kayak misalkan pameran di mall, dari satu mall ke mall yang lainnya karena nggak punya tim, aku jaga pameran sendiri, aku bagi brosur sendiri, pasang banner sendiri. Papaku tuh sengaja datang ke tempat aku pameran, dia bilang gini, udah dikuliahin jauh-jauh ke luar negeri, kok pulang cuma buat jadi SPG sih? Aduh, sedih banget gak sih? Ya kan? Tapi kenapa aku tetap yakin walaupun industri psikologi itu katanya nggak ada yang besar lah, nggak bakal bisa jadi kaya lah gitu kan ya. Ini bukan sebuah kebutuhan lah. Tapi kenapa aku yakin untuk aku terus berada di tes bakat Indonesia? Karena satu, aku punya kegigihan yang kuat gitu ya. Aku nggak pernah capek untuk kerja keras. Jadi saat itu kebayang nggak? Aku baru punya anak usia 2 tahun, ya kan, jadi ibu dengan anak kecil, di mana suamiku tuh waktu itu masih kerjanya tuh tidak di Indonesia, jadi aku harus kayak membesarkan anakku sendiri lah, quote unquote, karena suamiku tuh cuman pulang tuh dalam 1 bulan tuh paling 1 minggu, jadi 3 minggunya tuh di luar negeri gitu ya. Dan ketika baru buka perusahaan tuh aku benar-benar kerja dari Senin sampai hari Minggu, dari jam 5 subuh bisa sampai jam 1 pagi, aku lakukan semua itu. Karena aku tahu ini yang aku pengen, ini yang aku mau, dan ini panggilan hidupku. Akhirnya kalau kita lihat, sekarang tuh kita udah usia 8 tahun ya, aku sudah pernah nerbitin sebuah buku yang jadi bestseller. Perusahaanku tuh udah dapat 3 penghargaan dari Rekor Muri, Jakarta Business Excellence Forum, Indonesia Best Choice Award, di bidang pendidikan. Tahun ini aku tuh dapat penghargaan buat aku pribadi tuh dari majalah namanya Woman Obsession, di mana dapat Sri Kandi of the Year. Itu aku tuh bersanding dengan kayak Bu Menteri gitu ya, Menteri Kewanitaan dan sebagainya. Dan sekarang kita sudah buka di 4 cabang, 4 kota, Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang. Jadi aku adalah contoh produk di mana aku terjun di industri yang semua orang tuh bilang ini tuh susah buat sukses. Tapi tanyakan ke dirimu sendiri. Kamu punya nggak sih kegigihannya? Punya nggak sih kepercayaannya? Siap nggak untuk bertempur kerja keras untuk apa yang kamu percayai? Jadi kalau kamu aja tuh udah nggak yakin sama dirimu sendiri, ya lebih baik kan ngambil yang umum-umum aja gitu kan ya. Gitu. Oke, berarti kegigihan dan perhitungan yang matang ya, Miss Modik. Jadi sangat diperlukan.
Wow, mantap Oke. penjelasannya ya, Sir. Sir, kalau lihat di layar, ini sudah ada yang raise hand, udah ada 5, tapi sepertinya kita tidak langsung 5-5-nya dulu. Mungkin 3 penanya dulu, karena memang sesi tanya jawab kita batasi sampai jam 9.15. Nanti kalau terus-terusan nanti sesi 2-nya nggak dapet nih ya. Oke, oke, untuk 3 Atau mungkin penanya kita berarti boleh minta ketika Miss Monik jawab pertanyaan satu satu kelas, yang lain boleh ditulis juga kali aja ya di chat supaya kita tahu, siapa tahu pertanyaannya sama Bu Indah. Oh gitu. Baik, berarti Ya, untuk IPA 12, IPA 6. Kemudian ini Semak Penabur Gading Serpong IPA 7 ya, Sir ya. ya, Oke. tujuh. Lalu 12 IPA 5 dilanjut 12 IPA 5 dulu ya. Berarti IPS 1 dan IPA 3 kita pending dulu ya, Sir. Khawatir nanti Ya. waktunya tidak cukup. Oke, baik 12 IPA 6 silakan mengajukan pertanyaan. Oke. Halo Miss, nama aku Michael Ibing. Aku mau nanya, kalau misalnya kita sudah yakin untuk passion to profession atau career kita, tapi ternyata pas kita coba buat capai malah gagal, Miss ada saran untuk bagaimana kita bisa recovery buat bisa mencari atau ngejar karir lain atau karir itu lagi nggak? Oke, pertanyaan bagus nih. Aku belum pernah dapat pertanyaan ini dari seorang anak SMA. So, bahkan jarang banget sih yang nanya pertanyaan ini, tapi ini bagus banget pertanyaan kamu. Kalau kita tuh udah ngejar passion kita, tapi masih gagal, terus kita harus gimana? Gitu kan ya. Nah, yang pertama ya, aku cerita nih ya. Uh, aku tuh menunggu 14 tahun untuk aku akhirnya bisa bikin tes bakat Indonesia. Jadi kan kepengennya kan udah dari SMA, sampai kuliah nggak dapet, terus udah kerja ke kanan ke kiri gitu ya, pakainya setelah 14 tahun aku buka nih tes bakat Indonesia. Nah, kalau kamu dengar tadi cerita aku ya, aku udah begini, begitu, punya ini, punya itu gitu ya. Emangnya perjalanannya mulus? Enggak loh. Tes bakat Indonesia didirikan tahun 2014. Nah, di tahun 2016 ya, kita tuh mengalami kebangkrutan. Jadi uangnya tuh habis semua, bahkan kita nggak bisa bayar gaji karyawan. Ya, kebayang nggak? Aku tuh waktu itu berkata, gila ya, gue tuh nunggu passion gue 14 tahun, masa jalannya cuma 2 tahun, dan terus kita mau gulung tikar, gitu kan. Nah, di saat itu, beberapa partner saya memutuskan untuk mundur. Tapi saya berkata, enggak, saya masih mau maju. Dengan harapan, ya kalau gagal baru sekali, coba lagi lah. Kalau masih gagal, ya udah, what is the worst that can happen sih? Paling ya uang gue hilang lagi, terus gue buang waktu di hidup gue mungkin 1-2 tahun, dan ya udah gue tinggal cari kerja lagi tempat lain. Aku cuma mikir gitu. Dan aku selalu berpikir, kalau gue itu mundur sekarang, gue udah pasti 100% gue kalah nih. Ya nggak sih? Tapi kalau gue coba lagi, chance gue buat menang kan berarti ada 50%. Bener dong? Karena kan antara menang atau kalah. Ya kan? Dan ketika aku mencoba lagi untuk memperjuangkan, that's the best things happen in my life, karena ternyata ketika aku berjuang lagi, tahu nggak sih, di tahun 2017 itu adalah tahun kita meraih rekor muri, ya kan? Dan itu kita cuma butuh waktu 4 bulan untuk melunasi semua hutang-hutang kita, gitu ya. Nah, jadi yang pasti kalau kamu gagal, pasti coba lagi, gitu ya. Nah, kalau kamu ingat tadi kata-kata aku PDR, plan, do, review, kamu review. Apa yang salah ya sampai kamu tuh gagal? Apa yang salah? Ya jangan diulang lagi. Coba cara baru. Ya kan? Tetapi pertanyaan yang kedua, saya juga banyak melihat case, orang udah coba terus, coba gagal, ganti strategi gagal, udah 10 tahun masih gagal. Nah, ya itu mungkin kamu harus menilai diri. Jangan-jangan memang kamu itu kurang tepat berada di sana. Karena waktu saya gagal tahun 2016 itu, walaupun saya bilang saya berjuang lagi, tapi saya kasih deadline ke diri saya sendiri. Saya akan kasih waktu saya 2 tahun. Kalau dalam waktu 2 tahun, perusahaan ini masih tidak bisa memberikan gaji yang baik untuk saya, berarti mungkin memang satu, antara memang industrinya yang memang benar seperti kata orang, industrinya tuh nggak akan laku di Indonesia, gitu ya. Kayak ibaratnya deh, kalau kamu mau jualan mantel musim dingin di Indonesia, ya susah ya lakunya, benar nggak sih? Karena nggak relevan dengan kebutuhan kita, kan gitu ya. Atau kamu mau jualan sisir ke wihara yang dimana biksunya semuanya botak gitu ya kan berarti kan marketnya yang nggak pas.
Jadi saya kasih waktu 2 tahun. Ya, dalam waktu 2 tahun kalau ini masih tidak menghasilkan berarti ya entah mungkin saya yang kurang cocok menjalani ini atau memang marketnya yang nggak pas untuk dijalani di Indonesia pada saat ini, seperti itu. Nah, jadi kalau saya wrap up, kalau udah tahu passion tapi gagal, 1 coba kembali dengan melakukan review apa yang tidak berjalan dengan baik gitu ya, kamu rubah. Kedua, ukur kapasitas juga diri kamu. Bisa jadi jangan-jangan kamu kalau gagalnya berkali-kali, jangan-jangan memang kamu nggak punya what it takes to be there gitu. Gitu. Semoga cukup menjawab pertanyaan. Mantap. Wah, lanjut aja kali ya, Sir. Oke, pertanyaan dari 12 IPA 7. Silakan 12 IPA 7 dan 12 IPA 5 apakah jadi bertanya? Sepertinya tidak jadi ya, Sir. Berarti 12 IPA 5 di drop pindah ke 12 IPS 1. Silakan 12 IPA 7. Kedengeran. Nanya dong perjalanan pertama-tama Bapak buat ngumpulin tim buat bikin tes bakat Indonesia itu kan pasti ada jalannya itu bikin tim. Itu boleh diceritain nggak Pak? Boleh diulang, Yonatan? Perjalanan nyusun satu tim buat tes bakat Indonesia. Halo. Suaranya sangat menggema, mungkin kalau diketik di kolom chat juga nggak apa-apa. Dengarnya cuma perjalanan. Apa itu tuh? Perjalanan apa itu? Ya diketik aja di kolom chat nggak Ah. apa-apa kok. Sepertinya kayak perjalanan tes bakat Indonesianya kayaknya. Tapi kita sambil nunggu, kita pindah dulu aja kali sambil Boleh. mikir Boleh dulu, Bu Ida. ke 12 IPS 1. 12 IPS 1. 12 IPS 1 itu tadi sudah coba chat ke saya. Ada pertanyaannya begini. Pertanyaannya kan gimana cara kita menumbuhkan passion di dalam diri kita? Gimana cara menumbuhkan passion dalam diri kamu? Ya tadi banyak-banyak eksplorasi banyak hal. Kalau kamu tuh nggak pernah mencoba banyak hal, kamu pasti nggak akan tahu passion kamu apa. Seperti itu. Kayak contohnya, kalau saya tanya gitu ya, suka makan ayam nggak? Enggak. Suka makan pisang nggak? Enggak. Pernah makan sushi nggak? Enggak. Ya karena tiap hari cuma makannya nasi sama tempe goreng kayak tadi aku bilang kan. Ya kamu nggak akan tahu passion kamu apa. Jadi sebenarnya cara menemukan passion itu beberapa cara. 1, kamu pertama harus eksplorasi banyak hal. Kedua, bisa juga kamu kayak apa ya? Tanya deh sama orang sekitar kamu ya. Kira-kira kalau ngelihat kamu lagi ngapain sih yang kamu tuh kelihatannya happy. Atau ketiga, saya bilang cara paling cepat, cara paling gampang untuk cari tahu passion adalah melalui tes minat gitu ya. Jadi tes minatnya di tes bakat Indonesia ada yang namanya Passionet, itu murah banget cuma 150.000, berarti kayak ibaratnya cuma kayak 1 bulan langganan Netflix lah ya. Gitu kan? Atau kalau ke Starbucks ya beli 3 kelas Starbucks nongki-nongki sama teman gitu ya. Tapi itu udah online dalam waktu 25 menit kamu udah langsung tahu kira-kira passion kamu apa. Karena kalau kita tuh tes itu kan kayak berkaca ya. Oh, ternyata gue pesek, berarti gue harus bikin shading gini nih, gitu. Oh, mata gue sipit, berarti besok eyelinernya gini. Wah, Oke. sepertinya ada jaringan yang apa namanya? Iya. Jaringan yang terkendala ya, Sir. Oke, Ini untuk sudah kembali anak-anak lagi. sudah? Sudah kembali lagi. Sudah. Oke. Sebentar, masih berproses sepertinya, Bu Indah. Berarti tadi 12 IPA 7 sudah. Halo Bu Monik. Halo Bu Monik. Oh, sepertinya ada kendala jaringan. Mungkin kameranya di off nggak apa-apa Bu Monik. Supaya masih putus-putus Bu Monik. Masih. Oh, aku coba ganti jaringan ya. Boleh. Kalau sekarang udah jelas belum? Sekarang suara oke. Tapi memang kamera sudah jauh lebih oke, sudah oke sekarang. Oke, udah. Mantap. Oh, udah oke ya. Oke, tadi dengar aku sampai mana ya? Sampai mana tadi ya? Tadi
Ya, aku bilang kalau benar-benar bingung, itu kalian bisa consider ambil tes minat Ya, gitu sama. ya, yang passion itu kan udah online. Harganya juga cuma kayak 3 buah gelas Starbucks gitu ya kan ya. Tapi tuh kalau kita ngetes tuh sebenarnya kita kayak orang berkaca. Kayak kamu nih. Kamu kan kalau nggak ada kaca bingung ya muka saya kayak gimana, matanya sipit apa belum. Dengan kamu ngaca kan kamu tahu, oh mata gue sipit ya kayak eyelinernya harus gini deh gitu kan. Oh bibir gue tuh kecil, jadi gue pakai lipstiknya yang gini aja. Sama dengan kamu tuh ngetes, kamu tuh paling nggak tuh secara nggak sadar diri kamu yang ada di dalam kamu mungkin kamu tuh nggak punya kemampuan untuk menganalisa diri yang kuat. Jadi tidak secara langsung tuh sebenarnya diri kamu tuh ditarik keluar untuk kamu dapat bayangan diri kamu sendiri seperti itu. Oke, keren sekali. Jadi kita memang harus berkaca. Ya, ya. Oke, ini pertanyaan yang tadi 12 IPA 7 yang kepending nih Bu Monik dan Sar Arda. Pertanyaan dari Yonatan, bagaimana perjalanan membentuk tim untuk tes bakat Indonesia? Itu Bu Monik. Pertanyaan dari 12 IPA 7 yang terpending tadi karena kendala mic. Pertanyaannya apa, Miss? Pertanyaannya bagaimana perjalanan membentuk tim untuk tes bakat Indonesia? Tim ya. Betul. Kalau kita bicara tentang tim nih, saya tuh percaya, karena saya sendiri juga percaya ya, orang akan lebih bersinar tuh kalau mereka punya passion di satu bidang gitu ya. Jadi ketika aku rekrut tim, aku bukan rekrut orang yang pintar, tapi aku rekrut orang yang memang punya passion di bidang pendidikan atau di bidang psikologi, dan kedua dia culture fit. Setiap perusahaan tuh pasti punya culture yang berbeda-beda. Ya, jadi saya selalu melihat ketika interview orang ini culture-nya itu fit nggak ya, pas nggak ya sama perusahaan kita. Jadi contoh, ketika saya mau jadi orang accounting, saya pun akan mencari orang accounting yang juga punya minat yang cukup tinggi di bidang psikologi atau pendidikan, gitu, ya kan? Karena saya pernah ngerasain, saya senang jualan. Bahkan saya adalah salah satu sales dengan penjualan terbaik di tes bakat Indonesia, ngalahin tim saya yang lainnya gitu kan ya. Tapi pekerjaan pertama saya dulu tuh di Honda Prospect Motor, perusahaan otomotif, disuruh jualan spare part. Saya harus jualan canvas frame, timing belt gitu, oli. Saya 3 bulan resign karena saya kagak ngerti apa yang saya jual gitu kan. Nah, jadi saya percaya aktivitasnya boleh sama nih, sama-sama jualan. Tapi industri yang dijual apa, itu juga akan menentukan. Makanya bahkan saya ketika mencari seorang accounting pun, selain dia suka kerjaan accounting, dia harus suka bidang psikologi dan pendidikan karena itu adalah kita. Dan yang kedua, aku akan lihat dia culture fit apa enggak sama perusahaan kita. Jadi buat saya kalau skill itu bisa dilatih ya, skill bisa dilatih. Tapi yang namanya chemistry itu kan kayak orang pacaran aja ya, cocok-cocokan ya. Seperti itu. Makanya karena aku punya konsep seperti itu, puji Tuhan, turnover aku di tes bakat Indonesia ya, yang orang keluar masuk tuh sangat rendah, hampir-hampir nggak ada. Dan biasanya orang-orang yang resign dari tes bakat Indonesia itu bukan memberikan alasan klise yang mau belajar hal baru gitu kan, yang nggak ada. Semuanya karena mereka lanjut S2, tiba-tiba hamil punya anak, menikah nggak boleh kerja lagi, pindah kota gitu kan ya, seperti itu gitu. Jadi aku percaya sih bangun tim yang solid itu karena ya mereka memiliki passion yang sama dengan apa yang kita usung gitu. Mantap, dah luar biasa. Sir, kayaknya tinggal satu penanya lagi ya, Sir. Karena memang mengingat waktu dari 12 IPA 3. Silakan 12 IPA 3 yang sudah raise hand. Mana nih gerakan 12 IPA 3 nih? 12 IPA 3, oke. Sudah mulai. Mulmet boleh di spotlight 12 IPA 3. Halo, halo. Oh, Ya. Gimana kalau passion yang diinginkan itu terhalang dengan ekonomi keluarga, sehingga disarankan jurusan yang kurang sesuai dengan passionnya? Oke.
Bagaimana kalau passion yang disarankan itu terhalang oleh ekonomi keluarga? Tadi kita udah sempat bahas tuh kayaknya di pertanyaan pertama ya. Jujur menurut aku, masalah ekonomi harusnya adalah masalah yang paling terakhir yang harus kamu pertimbangkan dalam memilih jurusan. Kenapa? Karena banyak jalan menuju Roma. Kalau kamu merasa kamu tidak terhalang dalam ekonomi keluarga, banyak loh yang bisa dilakukan. Yang pertama, ini bisa cari beasiswa. Tapi tentunya dengan kamu mencari beasiswa, nilai sekolah kamu harus bagus. Betul ya? Artinya kamu harus bayar harga nih. Jangan kebanyakan nongkrong-nongkrong nih selama masa SMA. Belajar aja terus supaya kamu bisa cari beasiswa. Yang kedua, kamu bisa kerja sambil punya kerjaan sampingan. Ya kan? Ketika kamu punya kerjaan sampingan, baik kamu mau jadi influencer kamu mau jadi apapun itu ya, kamu mau jadi apapun itu gitu, nabung gitu ya. Mungkin kalau Imlek kamu dapat uang ya jangan dijajanin, ditabung buat kuliah, buat bayar uang pangkal gitu kan ya. Bisa. Ketiga, bisa juga ngambil pinjaman uang kuliah. Itu tuh ada sekarang gitu ya. Fintech yang menawarkan pinjaman uang kuliah gitu ya. Nah, kalau kamu berbicara tentang finansial ya, kamu tahu nggak? Asisten rumah tanggaku, ini kisah nyata banget. Asisten rumah tanggaku yang sekarang dia baru saja meluluskan anaknya kuliah. Tebak kuliah apa? Kuliah kedokteran. Aku sampai kaget, Mbak, serius? Anaknya kuliah kedokteran, antara percaya dan nggak percaya, tapi suatu hari memang benar anaknya tuh datang ke Jakarta untuk kerja di salah satu rumah sakit. Ini asisten rumah tangga loh. Ya kan? Wow, terus anaknya yang kedua sekarang lagi kuliah juga, itu di yayasannya penabur juga nih, Ukrida, ngambil animasi. Terus aku tanya, Mbak, serius anakmu yang kedua tuh lagi kuliah juga di Ukrida? Ini kan bukan kampus yang ece-ece ya, Ukrida ya, di bawahnya yayasan penabur ya gitu. Gimana caranya, Mbak? Iya, anakku ya gajiku ya aku kirimin aja ke dia dan dia sambil jualan pisang goreng, Bu, katanya. Jadi tuh dia setiap ke kampus bawa pisang goreng, jualan, terus kalau Sabtu Minggu jualan di pinggir jalan, Bu. Yang penting ya, dia bisa kuliah. Oh, kebayang ya, menurut aku kalau kalian bisa sekolah di penabur, saya yakin orang kalian pasti jauh lebih mampu ya dibanding asisten rumah tangga saya di rumah, betul ya? Gitu kan. Nah, jadi kalau mereka jadi buat saya yaitu usaha kerasmu. Dari beasiswa, kerja, sampingan dan sebagainya macamnya. Kalau aku percaya usahamu dan niatmu, seberapa besar niatmu itu adalah menggambarkan seberapa ingin kamu akan hal tersebut. Menurut aku sih kalau kamu ingin, kayak kenapa aku rela sampai jaga pameran, kerjanya lembur terus, waktu awal berdiri, dicemooh semua orang, nggak dapet dukungan semua orang waktu bikin tes bakat Indonesia, tapi aku sampai segigih itu membuktikan niatku besar untuk berhasil di bidang ini. Nah, pertanyaanku, seberapa besar niat kamu untuk masuk jurusan yang kamu lagi mau pilih ini nih? Berarti kan kamu ada challenge. Nah, sebesar apa usahamu, sebesar apa niatmu, itu yang akan menggambarkan, oh emang dia pengen. Jadi menurut saya kalau kamu langsung mundur, oh berarti sebenarnya kamu nggak pengen-pengen banget sih. Gitu. Agak plak gitu ya, aku kasih tahu kamu ugly truth-nya nih. Agak jelek gitu kan, tapi ya itu fakta gitu. Oke, terima kasih Bu Monik. Bagaimana nih 12 IPA 3? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, ya boleh tahu yang bertanya itu Darren Willis dari 12 IPA 3. Oke deh. Kita luar biasa banget deh pokoknya ya, kita beri tepuk tangan untuk Bu Monik dan juga buat anak-anak yang sudah mengikuti dengan baik sesi yang pertama dan masih belum selesai nih. Masih dilanjutkan lagi ya, Sir? Ya, kita Nah, akan melanjutkan dengan sosialisasi informasi dari I3L, Bu Indah. Oke, langsung saja kita berikan waktu dan ruang untuk Bapak Noven yang sudah bersama-sama kita nih. Bapak Noven akan mempresentasikan tentang I3L. Nah, silakan Bapak. Terima kasih Bu, terima kasih Miss Moni. Terima kasih Bu Moni Christian. Bye-bye.